Ya, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitabnya. Bacaan kita pada malam hari ini kami ambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 56. Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 2 sampai dengan 5. Mazmur 56 ayat 2 sampai dengan 5 saya baca untuk kita semua. Demikian bunyinya. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Setru-setruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak dan Ibu, berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberlakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Marilah firman Tuhan tadi sebelum kita rasakan bersama, renungkan bersama, kita sambut dengan memuji Tuhan terlebih dulu dari Kidung Jemaat nomor 50A, kita pujikan bait 1 dan 6. Kidung Jemaat 50A, kita pujikan bait 1 dan 6. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Kemudian bait 6, tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kidung Jemaat 50A, bait 1 dan 6, sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Ya, pada tahun 2025 ini, malam hari ini adalah malam perdana buat kita ibadah keluarga seperti malam hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini, ayat natsnya kami ambil dari bacaan tadi, yaitu Mazmur 56 ayat 5. Mazmur 56 ayat 5, saya baca kembali demikian. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Renungannya saya beri judul, percaya hanya kepada Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya saya akan sedikit bercerita, Bapak dan Ibu, tentang Daud. Ya, karena pemazmur ini adalah bercerita tentang Daud, karena yang menulis adalah Raja Daud. Bapak dan Ibu, Daud, kita tahu semua Daud. Tahu enggak kira-kira? Cerita tentang Daud, Bapak dan Ibu pernah mendengarkan? Ya, kami ingin mengulangi. Daud itu adalah anak seorang yang bernama Isai dari Bethlehem. Isai itu, orang tua Daud itu mempunyai
8 anaknya Bapak dan Ibu. Jadi Daud itu saudaranya ada 7, 8 dengan Daud. Semua laki-laki. Waktu itu adalah di masa pemerintahan Raja Saul, Bapak dan Ibu. Kita tahu semua bahwa Raja Saul kala itu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Daud tugas dan pekerjaannya itu hanya seorang gembala, Bapak dan Ibu. Seorang gembala kambing. Kalau di dalam bacaan di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 atau 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13, di sana diceritakan bahwa Daud anak seorang Isai. Dan pekerjaan Daud hanya mengembalakan kambing, domba. Daud, Bapak dan Ibu, Daud itu dari antara saudara-saudaranya tidak pernah diperhitungkan kemampuannya. Daud ini adalah seseorang yang tidak pernah diperhitungkan di dalam status sosialnya, Bapak dan Ibu. Bahkan keluarganya pun Daud tidak diperhitungkan. Dianggap Allah ini seorang Daud, wis kon gak ngerti opo-opo, nyambuto gawe angon wedhus tok ae. Beda dengan saudara-saudaranya. Saudaranya itu diperhitungkan di dalam kehidupan keluarganya, Bapak dan Ibu. Saudara Daud sangat diperhitungkan. Di dalam pemerintahan Raja Saul pun, saudara-saudara Daud menjadi seorang prajurit. Dia adalah prajurit terdepan untuk berperang melawan orang-orang Filistin kala itu. Dan tugas Daud hanya mengirim makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang. Sambil mengembalakan domba. Di dalam pemerintahan Daud pun tidak diperhitungkan kemampuannya. Daud tidak dianggap sama sekali. Di dalam keluarga pun Daud juga tidak pernah diperhitungkan. Daud dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kala itu waktu zamannya Nabi Samuel begitu, itu Tuhan menurunkan titahnya kepada Nabi Samuel. Hai Samuel, datanglah kepada seorang yang bernama Isai dari Betlehem. Katakan kepadanya, salah satu di antara anak-anak mereka, anak-anaknya itu akan kami jadikan seorang raja. Kemudian Samuel berangkat menemui Isai, Bapak dan Ibu. Datang kepada Isai, bertanya kepada Isai, berapa anakmu? Di mana anakmu? Begitu, panggillah, kami akan menobatkan menjadi seorang raja. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Isai berkata kepada Samuel bahwa anaknya 7. Berarti Daud tidak diperhitungkan dalam keluarganya. Diceritakan bahwa anak-anaknya itu sedang berperang menghadapi bangsa Filistin. Samuel berkata kepada Isai, pada suatu upacara tertentu, pada suatu Samuel akan mengadakan korban begitu kepada Tuhan Allah, dipanggillah anak-anaknya Isai itu untuk menghadap kepada Samuel. Dikatakan anak-anaknya Isai itu di antara salah satu yang pertama dipanggil yaitu Eliab. Begitu. Yang pertama kali Eliab. Eliab dipanggil, Eliab datang kepada kami. Berarti Eliab ini berjalan Bapak dan Ibu seperti orang yang peragawati gitu. Peragawan berjalan di depannya Nabi Samuel. Berjalan begitu. Samuel tinggal menunggu perintah Tuhan. Apakah ini diurapi menjadi seorang raja atau tidak? Waktu itu Samuel sudah mengatakan, wah ini calon raja ini. Anaknya Isai yang bernama Eliab ini orangnya tinggi besar. Gagah, prajurit, pemberani. Ketika lewat di hadapan Samuel, Bapak dan Ibu, Tuhan Allah berkata, bukan dia yang kupilih. Begitu. Bukan dia yang kupilih.
Padahal Samuel mengatakan bahwa ini adalah orang yang gagah berani, orang yang tinggi, orang yang besar, orang yang menjadi prajurit. Dia pantas menjadi seorang raja. Itu pandangan kacamata manusia. Akan tetapi Tuhan Allah tidak berkenan kepada Eliab yang begitu tinggi dan besar. Kemudian datang lagi karena Eliab tidak berkenan, datang lagi seorang yang bernama Abinadab. Anaknya Elisa tadi itu datang. Juga tidak dipilih oleh Tuhan. Kemudian datang lagi yang bernama Syam. Lewat depannya Samuel. Begitu juga Bapak dan Ibu tidak dipilih. Sampai ke urutan yang ketujuh dari anak-anak Isa itu tidak ada yang dipilih. Kemudian Nabi Samuel bertanya kepada Isai, apakah hanya ini anakmu? Isai berkata, masih satu. Sekarang sedang mengembalakan domba di padang. Nabi Samuel berkata, panggillah dia. Karena kita tidak akan makan bersama kalau anak itu tidak datang. Dipanggillah si Daud tadi dari padang dengan tergesa-gesa begitu Bapak dan Ibu, entah mandi atau tidak, yang penting berjalan di depannya Samuel. Begitu, ketika melihat perawaan seorang Daud, ya di dalam Alkitab diceritakan, dia cukup elok. Akan tetapi perawaannya tidak cukup tinggi seperti saudara-saudaranya. Waktu dia lewat di depannya Samuel, Tuhan Allah berkata, urapilah dia menjadi seorang raja. Saat itu pula dinobatkan seorang Daud menjadi seorang raja di zamannya Raja Saul. Ini menunjukkan saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Tuhan Allah itu tidak memandang fisik seseorang. Tuhan Allah tidak memandang orang dari luarnya saja. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah ini yang dilihat adalah hatinya. Bukan perawakannya. Bukan tubuh jasmaninya. Seorang Daud yang tidak pernah diperhitungkan oleh saudara-saudaranya. Seorang Daud di dalam keluarganya yang tidak pernah sama sekali diperhitungkan. Seorang Daud di dalam pemerintahan Saul juga tidak pernah diperhitungkan. Justru dia diperhitungkan oleh Tuhan. Bahwa Daud sendiri pun juga tidak pernah berpikir kalau dia juga akan menjadi seorang raja Israel, Bapak dan Ibu. Luar biasa. Ini kenyataan yang dihadapi oleh Daud. Oleh karena itu di dalam kesaksiannya di dalam Mazmur 56 ayat 5 Daud mengatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Daud bersaksi, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud menegaskan saudaraku dikasih Tuhan bahwa hanya kepada Allah yang firman-Nya dipuji. Dan apabila seseorang itu hanya memuji Allah, dan apabila seseorang itu berjalan sesuai dengan rencana Allah, dia tidak akan pernah takut dengan apa yang dilakukan manusia. Ini kesaksian seorang raja Daud. Kalau kita kembali lagi saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Daud ketika melawan seorang Goliat. Kita bisa bayangkan. Kala itu Daud mau menghadapi bangsa Filistin. Menghadapi seorang Goliat, kita tahu bahwa cerita seorang Goliat ini adalah orang yang tinggi besar. Ketika Daud akan melawan Goliat maju berperang, diberikan baju perang oleh seorang raja Saul itu. Dipakai baju perang. Pakai topeng baja, baju perang. Agar tidak kena tombak. Agar tidak kena pedang. Akan tapi apa yang terjadi? Ketika Daud sudah memakai baju perang Bapak dan Ibu, ternyata dia malah nggak bisa jalan. Keberatan bajunya. Jadi kita bisa bayangkan seberapa tingginya seorang Daud. Pakai baju perang justru dia nggak bisa jalan.
Akhirnya apa? Dilepasnya baju perang. Dia hanya memakai perisai iman. Dan Allah yakin dan percaya bahwa Allah akan menyertainya. Berangkatlah Daud berperang melawan Goliat. Apa yang telah ditemui ketika berhadapan dengan Goliat, Goliat malah menghina Daud. Dia malah menghina dengan kata-kata yang macam-macam. Akan tapi dengan keyakinannya, Daud tidak gentar. Hanya bermodalkan ketepil, Bapak dan Ibu. Hanya bermodalkan ketepil. Kita bisa bayangkan seorang Goliat ini pakai baju perang, Bapak dan Ibu. Pakai baju perang, pedang pun lewat. Tombak pun lewat. Ketepil pun kalau tidak pas pada sasaran, lewat. Akan tapi Tuhan berkata, beda kalau sudah Tuhan menyertai siapapun yang dipilihnya. Ternyata ketepil Daud ini tepat pada sasarannya. Kena kepala Goliat. Akhirnya kalahlah Goliat. Dan pertempuran dimenangkan bangsa Israel yang dipimpin Daud. Cerita Daud ini kiranya senantiasa menginspirasi buat kita sekalian, saudara. Menginspirasi buat kita sebagai anak-anak Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita, jangan gentar kalau kita percaya kepada Allah. Percayalah. Apapun yang terjadi. Karena manusia tidak mampu berbuat banyak kalau Tuhan menyertai kita. Saudara dan saya sudah ditulis oleh Tuhan. Kita semua anak-anak Allah. Apa yang harus kita takutkan? Tentang apapun tidak perlu kita takutkan. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin malam saya mendapatkan tamu yang luar biasa. Kemarin malam. Datang ke rumah. Ya, namanya tamu kami senantiasa menghargai. Dan tamu itu kami anggap orang tua saya juga. Tutur kata dan nasihatnya saya perhitungkan dalam sebuah kehidupan. Karena itu satu penghargaan. Karena orang tua kita anggap sebagai Allah yang kelihatan di dunia ini. Tamu yang tanpa diundang datang ke rumah mengatakan, tetaplah yakin kepada Tuhan. Tetaplah percaya, teguhkan imanmu. Percayalah. Apa yang dilakukan manusia tak akan melukai dirimu. Ketika mendengar itu semakin semangat kami dalam menghadapi kenyataan hidup. Ini kenyataan memang. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, jangan takut dan jangan gentar karena manusia hanya bisa mengata-ngatai, manusia hanya bisa mencemooh, manusia hanya bisa menghina, manusia hanya bisa menfitnah, manusia hanya bangga dengan kesombongannya. Dan itu tidak berkenan di depan Tuhan. Daud yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia, justru diperhitungkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita semua Bapak dan Ibu, kita semua diperhitungkan oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan melalui segala usaha dan pekerjaan kita masing-masing. Oleh karena itu mari kita tetap yakin dan percaya hanya kepada Tuhan, jangan kepada siapa-siapa. Jangan percaya kepada harta dan benda yang kita miliki. Jangan percaya kepada kepintaran yang kita miliki. Jangan percaya kepada apapun pangkat derajat yang ada di dalam diri kita. Karena itu semua adalah titipan. Dan mari itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar amanah. Dan boleh menjadi berkat. Oleh karena itu pada pertemuan perdana ini sekali lagi. Marilah kita menghadapi segala sesuatunya dengan percaya 100% hanya kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Ada amin? Amin. Tuhan memberkati.